Ya, halo selamat siang semuanya, Generali Friends yang ada di sini, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Gen Talks dari Generali Indonesia. Boleh semuanya bertepuk tangan di rumah masing-masing. Dan hari ini kita bertemu lagi bersama saya, Anastasia Pradita, atau biasa dipanggil Dita. Dan pastinya kalau di acara Generali, di Gen Talks selalu ada topik-topik yang menarik dan juga narasumber yang top banget. Termasuk untuk episode kali ini, dalam Gen Talks kali ini, topik yang sangat dicari-cari dan tentunya membuat kita semua penasaran dan ingin cari tahu nih kebenaran mengenai vaksin dari narasumber yang sudah pastinya kompeten di bidangnya. Hari ini kita akan membahas seputar vaksinasi COVID-19 yang benar-benar sekarang ini menjadi serbuan masyarakat Indonesia karena kita melihat nih ya kondisinya angka dari infeksi COVID-19 juga semakin tinggi dari hari ke hari. Jadi harapannya semoga dari Generali Friends yang sedang menyaksikan ini semua dalam keadaan yang sehat selalu dimanapun Anda berada dan kemudian juga selalu menjaga protokol kesehatan dan kalau misalkan sudah mendapatkan jadwal vaksin, segera vaksin untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini topiknya kenapa diangkat seputar vaksinasi. Ini menarik karena masih terus diperbincangkan antara pro dan juga kontranya gitu di masyarakat. Padahal sebenarnya di lapangan ini bisa dilihat antusiasmenya luar biasa. Tapi ada juga yang beberapa masih merasa ragu dan juga enggan nih untuk datang ke sentra vaksinasi, kemudian mendapatkan vaksin. Nah, padahal vaksinasi ini adalah salah satu cara pemerintah untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga beberapa yang membanding-bandingkan ya jenis-jenis vaksin. Saya mau vaksin A, saya mau vaksin B. Saya rasa ini lebih efektif begitu ya. Ada banyak berita yang simpang siur pastinya membuat kita semakin ragu nih. Kira-kira kapan harus vaksin? Kemudian efeknya seperti apa di tubuh kita? Jadi banyak yang mulai meragukan dan juga tahu nih sumber yang pas untuk percaya dari mana nih sumber yang oke gitu ya. Nah, hari ini kalau misalkan masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa langsung ditanyakan ke narasumber yang hari ini sudah bergabung, menyempatkan waktunya, berbagi, dan juga memberikan informasi sumber yang akurat untuk kita semua di sini. Dalam topik Gen Talks kita, bukan saatnya memilih seputar vaksinasi COVID-19, efek samping, serta pentingnya untuk segera divaksin. Sudah bergabung di sini narasumber kita, terima kasih sudah hadir. Ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, MFIT, sebagai salah satu juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 yang pastinya akan berbagi materi seputar vaksinasi COVID-19. Halo dok, apa kabar? Dr. Siti Nadia, terima kasih sudah Baik, hadir dok. iya sama-sama. Iya, senang sekali hari ini dokter bisa berbagi pastinya kenapa kita harus vaksin, kemudian berbeda jenis vaksin tidak ada masalah karena yang penting adalah menjaga imunitas tubuh begitu ya dengan vaksin di tubuh kita. Dan next-nya juga ada Dr. Ngabila Salama. Ini adalah beliau Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang pastinya akan berbagi pengalaman, sharing pendapat terkait vaksinasi COVID-19 yang sedang dijalankan pemerintah hingga hari ini. Halo dok. Halo Mbak. Bila, saya panggilnya apa nih dok? Dita panggilnya Dokter siapa? Bila boleh? Dokter Bila. Dokter Bila, oke. Selamat datang Dokter Bila, nanti mohon dibantu Q&A-nya. Ini yang ikut partisipan saya ada 190 dan yang terdaftar udah 400. Nanti kita akan jawab pertanyaan bersama-sama ya dok ya. 400 Siap. pertanyaan siap ya dok ya? Siap. Oke, nanti paparan akan disampaikan terlebih dahulu oleh Dr. Siti Nadia Tarmizi, begitu. Nanti akan disambung lagi dengan Dr. Bila untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum masuk ke dalam sesi masing-masing, ada baiknya kita memperkenalkan diri nih ya, dari masing-masing pembicara di hari ini. Jadi mohon Dita bisa minta waktunya sebentar untuk memperkenalkan masing-masing dari narasumber kita. Oke, yang pertama ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di FKUI dan saat ini menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan ditunjuk sebagai salah satu juru bicara pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Nah, pas banget nih ya. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan seputar vaksinasi akan segera terjawab dan juga tercerahkan nih ya, Generali Friends. Oke, dan tanpa terlama ini ya,
berlama-lama lagi gitu ya. Nanti kita akan masuk langsung saja ke sesinya Dokter Siti Nadia Tarmizi. Oke, silakan Dok, disampaikan materinya. Pasti sudah ditunggu-tunggu sama Generali Friends di sini. Halo Dok, wah ini suaranya masih belum terdengar nih ya. Oh ya, masih mute ya. Masih di Oke, mute, Dok. iya. Nggak Yes. sadar ternyata masih di mute ya. Ini manggilnya Mbak Anastasia atau Dita boleh, Dita? boleh Dok. Oh, Mbak Oke. Dita. Oke, baik. Terima Sekaligus kasih sih Mbak mau Dita. mengingatkan untuk Generali Friends kalau misalkan ada pertanyaan yang mau langsung disampaikan ke narasumber kita bisa langsung menggunakan ini ada Q&A, bisa dimasukkan pertanyaan, nanti kita akan pilih pertanyaan terbanyak dan ditanyakan langsung ke narasumber. Monggo, silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Dita, Dr. Bila yang saya hormati, dan tentunya para peserta webinar serta para pimpinan Generale yang hari ini tentunya luar biasa sudah membuat acara yang kita sebut sebagai Gen Talks ya. Ini merupakan kerjasama juga untuk kemudian kita mensukseskan vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung. Baik, saya langsung saja mulai, mungkin slide-nya agak banyak, tapi moga-moga kita punya waktu yang cukup ya untuk kemudian kita berdiskusi. Nah, kalau kita bicara mengenai pandemi ini tentunya kita tahu bukan pertama kali dialami dunia. Sejak tahun 1918 itu ada yang kita sebut sebagai pandemi Spanyol yang tentunya terjadi hampir di seluruh dunia. Kemudian 1957 ada Asian flu, kemudian ada Hong Kong flu, dan terakhir itu ada flu burung ya H1N1. Dan di 2020 kita mengalami yang kita sebut sebagai pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tahu bahwa sebagian besar dari pandemi atau influenza ini disebabkan karena adanya penularan dari penyakit hewan kepada penyakit manusia. Kalau kita lihat bagaimana Hong Kong flu, kemudian flu burung, ini adalah penyakit-penyakit yang awalnya berada pada hewan yang kemudian menular kepada manusia. Nah, COVID-19 ini agak sulit sama seperti Spanish flu karena kemudian tidak ada kejadian di mana penularannya itu ataupun penyakitnya itu dimulai dari hewan. Jadi ini yang menjadi tantangan kalau kita ingin mengendalikannya. Kalau penyakit yang disebabkan hewan kita gampang, begitu kasusnya meningkat pada hewan, banyak kasus misalnya ayam yang meninggal, itu tinggal kita musnahkan hewan-hewannya di peternakan tersebut ya. Tapi kalau COVID tidak mungkin karena penularannya adalah antar manusia ke manusia. Jadi menjadi penting adalah bagaimana kemudian penularan dari manusia ke manusia ini diputuskan rantai penularannya. Nah, kalau kemarin memang kita mungkin para pendengar sekalian, Bapak Ibu sekalian peserta webinar, kita tahu bahwa kasus ini terus meningkat ya. Kalau kita lihat angkanya kemarin bertambah 21.000, yang sebelumnya juga sempat turun sedikit 20.000, tapi sebelumnya 19.000, tapi sekarang angkanya kita sudah lihat dalam beberapa hari ini di atas daripada angka 10.000. Biasanya kita angkanya hanya 4.000 sampai 6.000. Dengan kasus meninggal, penambahannya kemarin adalah 409 kasus meninggal. Ya, provinsi yang tertinggi tentunya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang merupakan daerah-daerah tujuan arus balik dan arus mudik. Ya. Kalau kita lihat di luar daripada provinsi yang 4 tadi, kita bisa melihat ada Yogyakarta, ada Banten, jadi hampir semua provinsi di Pulau Jawa ini adalah penyumbang kasus tertinggi untuk konfirmasi positif. Jadi artinya memang laju penularan di Pulau Jawa ini sangat tinggi. Kemudian di beberapa daerah di Sumatera itu ada Sumatera Barat, kemudian Riau, dan di Sulawesi itu Sulawesi Selatan, dan di Kalimantan adalah Kalimantan Timur. Ini merupakan kota-kota yang kita tahu adalah kota-kota transit yang selama ini kita ketahui. Nah, ini tadi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau di Desember Januari kita mengalami peningkatan kasus COVID-19, itu juga kita melihat seiring dengan peningkatan kasus terjadi juga peningkatan kasus kematian. Ya. Nah, kita juga melihat adanya kasus kematian, tapi kalau kita lihat kasus yang konfirmasi positif itu rata-rata 20.000 dengan angka kematian antara 300.000 sampai 400.000. Artinya kalau kita melihat bahwa
tren angka kematian itu tidak sesignifikan melonjaknya seperti kasus yang positif. Nah, ini ada dua hal, mungkin karena sebagian besar orang sudah divaksin. Yang kedua adalah kita lebih dini menemukan kasus karena akses laboratorium kita jauh lebih baik. Jadi orang yang kemudian merasa kesehatannya tidak enak atau tidak nyaman langsung kemudian melakukan pemeriksaan. Nah, apapun yang terjadi saat ini adalah kita sudah ketahui bersama merupakan dampak dari mobilitas dan juga lemahnya protokol kesehatan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi banyaknya klaster-klaster seperti klaster pemudik, klaster halal bihalal, klaster terawih, klaster pelaku perjalanan, itu yang pada akhirnya dari klaster yang ada di dalam masyarakat akan muncul di dalam klaster keluarga. Nah, kondisi apa yang kita prediksi tentunya situasi saat ini akan terus terjadi penambahan kasus yang cukup banyak antara tadi seperti 20.000 sampai dengan 15.000, dan ini kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi sampai 2 sampai 3 minggu ke depan, di mana puncaknya itu akan kita baru bisa sampai kurang lebih dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Tapi kita tidak menginginkan puncak itu betul-betul terjadi dalam 3 minggu ke depan, karena yang kita takutkan fasilitas pelayanan kesehatan akan semakin kolaps dan tentunya kita tidak punya cukup ruang perawatan untuk merawat semua kasus-kasus COVID-19. Jadi saat ini pemerintah sudah menerapkan bahwa kita melakukan PPKM mikro yang kemudian melakukan pembatasan untuk pergerakan dari masyarakat, pembatasan untuk aktivitas masyarakat, termasuk jam buka mal, jam buka pasar-pasar, dan juga mengatur tata cara bekerja WFO dan WFA, dan juga tata cara kegiatan-kegiatan lainnya seperti misalnya hajatan, kemudian aktivitas beribadah itu juga dibatasi. Jadi pada prinsipnya kita mencoba melandaikan kurva yang saat ini tadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana peningkatannya itu sangat signifikan. Nah, di sisi lain ini tadi upaya pelaksanaan PPKM Mikro harus betul-betul kita laksanakan. Artinya pembatasan-pembatasan sosial ini harus juga menjadi tanggung jawab daripada masyarakat. Karena tanpa disiplin masyarakat, tanpa kemudian masyarakat mengurangi mobilitas untuk tidak melakukan kegiatan keluar rumah, ini menjadi tentunya sulit untuk kemudian kita menurunkan laju penularan. Jadi prinsipnya sekarang adalah kita percepat vaksinasi, kita batasi mobilitas kita. Karena makin banyak kita bermobilitas, makin banyak protokol kesehatan tidak dilakukan dengan benar, maka penularan itu akan semakin cepat terjadi. Karena pada prinsipnya itulah yang membuat virus ini gampang menular dari satu orang ke orang lainnya. Jadi ini menjadi penting protokol kesehatan dan mendeteksi secara lebih dini, supaya kalau kita deteksi lebih dini, kita tahu penyakitnya tidak tambah parah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kemudian kita sudah tahu kita positif COVID, segera kita isolasi, tentunya dengan didukung dengan pengobatan vitamin dan istirahat yang cukup, kemudian membatasi interaksi dengan orang lain, tentunya pasti akan mencegah untuk kita jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat, yang butuh perawatan di rumah sakit. Karena itu kan yang kita tidak inginkan, ya, bagaimana kemudian kita harus dirawat, kemudian dirawat sendiri dalam kondisi seperti ini. Jadi lebih baik mendeteksi dini supaya mencegah kita jatuh pada kondisi yang lebih berat. Nah, untuk gejala-gejala klinis sebenarnya walaupun ada beberapa yang kemudian mengatakan ada perbedaan-perbedaan ya tentang gejala klinis COVID yang sekarang dengan COVID yang varian baru, tapi pada prinsipnya karena ini adalah infeksi saluran pernafasan atas, gejalanya kurang lebih sama ya, mulai dari sakit kepala, hilang penciuman kita, hilang indera perasa kita, jadi kita tidak bisa merasakan makanan, ataupun kalaupun makanan itu terasa sangat asin, ya, kemudian ada pilek, batuk, nyeri tenggorokan, demam, dan rasa yang tidak enak, ya, bahkan diare. Sekarang seringkali keluhannya dimulai diare, 3 hari kemudian baru merasakan demam. Nah, penularannya kita tahu ini menjadi penting mengapa harus pakai masker, Bapak Ibu sekalian, dan maskernya harus ketat, betul menutupi mulut dan hidung kita adalah tujuannya kita tahu bahwa
penularan daripada COVID-19 ini adalah melalui droplet dan airborne. Airborne itu dia bisa berada di dalam udara, baik pada misalnya seseorang batuk, bersin, selain melalui tentunya droplet ya. Jadi menjadi penting kalau kita berada di tempat-tempat publik atau tempat-tempat umum, itu kita menghindari kerumunan. Karena kemungkinan airborne itu bisa terjadi pada kondisi-kondisi ruangan yang padat, tertutup, dan memiliki ventilasi yang buruk. Jadi apalagi kita tahu varian Delta ini jauh lebih cepat ya menular. Jadi kita kalau dulu butuh 15 sampai 20 menit tanpa masker untuk bisa tertular, sekarang cukup 5 sampai 15 detik tanpa masker kita sudah bisa tertular dengan varian virus yang baru ini ya. Jadi kalau kita melihat apa yang harus kita lakukan untuk melakukan isolasi, jadi kita tetap selama 14 hari, ingat bahwa kalau kita tanpa gejala, positif, kemudian lakukan isolasi 10 hari, ya kemudian kalau 3 hari bebas gejala, setelah itu sudah dipastikan bahwa kita tidak menularkan kepada orang lain. Jadi masa infeksius tadi itulah yang dijaga dengan kita melakukan isolasi secara mandiri. Kemudian pastikan kamarnya terpisah, kalau tidak mungkin ada fasilitas untuk melakukan isolasi sendiri terpisah, lebih baik kemudian melakukan isolasi terpusat. Walaupun kita tahu saat ini cukup sulit untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas isolasi secara terpusat. Ya, jadi mungkin selanjutnya saya ingin bercerita mengenai vaksin. Tadi adalah antisipasi kita pada kondisi saat ini di mana peningkatan laju kasus sangat tinggi. Kuncinya protokol kesehatan yang ketat, pakai masker yang benar, batasi mobilitas, hindari kerumunan, dan deteksi dini. Karena kuncinya itulah untuk kemudian kita bisa menekan dan memutuskan rantai penularan dan melindungi diri kita untuk kita tidak jatuh kepada kondisi yang berat. Jadi kita akan berbicara mengenai vaksin sebagai upaya untuk juga menurunkan laju penularan. Kita tahu bahwa vaksin ini sudah banyak kita gunakan, baik pada program-program, terutama pada program anak, di mana vaksinasi ini mencegah baik itu untuk penyakit campak, polio, tuberkulosis, maupun penyakit-penyakit seperti keganasan, yaitu kanker serviks, ya, bahkan melindungi kita juga kalau kita mau naik haji, itu kita mendapatkan vaksinasi meningitis ataupun influenza, ya. Nah, jadi sebenarnya vaksinasi itu tujuannya apa sih? Dapat kekebalan Bapak Ibu sekalian, dapat tentara tanpa harus kita kenalan dulu dengan penyakitnya gitu. Nah, jadi kalau namanya kekebalan itu sebenarnya bisa muncul kalau kemudian kita tertular dan sakit. Tapi kalau kita sakit, macam-macam reaksi tubuh kita. Kita bisa sakit ringan, sakitnya tidak bergejala, atau bahkan sakit berat, bahkan kemudian berujung kepada kematian. Nah, caranya gimana sih supaya kita dapat kekebalan tanpa kita melewati hal-hal tersebut? Ya dengan divaksin. Karena dengan divaksin bahwa dipastikan kita tidak mendapatkan stimulus ataupun virus yang dipastikan tidak akan membuat kita sakit, sudah dimatikan, sudah kemudian diatur melalui uji klinis sampai dia hanya mampu untuk menstimulus kekebalan tubuh kita, ya. Dia memicu respons sistem kekebalan kita yang akan membentuk kekebalan jangka panjang. Nah, terus efek sampingnya bagaimana? Sudah dikendalikan karena sudah ada uji klinisnya seperti itu. Kalau dosisnya sekian, efek samping sekian. Kalau dosisnya kelebihan, efek sampingnya berlebihan. Jadi yang paling baik ini nih dosisnya supaya kekebalannya dapat, efek sampingnya bisa kita tekan. Jadi prinsip vaksin adalah membentuk suatu imun yang nanti muncul sel memori atau antibodi sebelum terinfeksi virus yang sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat sistem imun ini ada prinsipnya adalah sifatnya sistem imun adaptif, sudah siap sedia. Kalau kemudian kita terinfeksi virusnya, dia akan netralisir, maka virus itu kan masuk ke dalam tubuh kita tujuannya adalah berkembang biak atau bereplikasi, bertambah banyak. Kalau dia sudah banyak, dia akhirnya muncul gejala karena kemudian sistem kekebalan tubuh kita nggak sanggup melawannya. Dan yang kedua adalah tentunya
terjadi penularan kepada orang lain karena jumlahnya itu bertambah banyak seperti itu. Nah, jadi itu manfaatnya ada dua yang muncul, sel memori dan antibody. Nah, jadi pada akhirnya itu tadi manfaat kepada kita. Pertama adalah kita mendapatkan perlindungan, kita punya tentara, jumlah virus tadi diturunkan, kita bisa melawan, kemudian kalau virusnya turun, dia juga tidak menularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita tidak jadi sumber penularan. Nah, yang kedua, kalau rame-rame divaksin dengan titer antibodi yang sama, akhirnya akan membentuk pasukan. Ya, artinya itulah kemudian yang kita sebut sebagai kekebalan kelompok. Jadi si virus tadi, kalau dia mau mencari si A, oh ternyata A sudah divaksin, saya nggak bisa ke sana. Cari ke B akhirnya mau sudah divaksin juga, ternyata nggak bisa. Nah, akhirnya benteng-benteng pertahanan ini yang kemudian akhirnya membuat si virus tidak bisa masuk dan akhirnya dia tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bertambah banyak, ya akhirnya akan mati dengan sendirinya. Jadi itulah proses mengapa kemudian kita mengharapkan kekebalan kelompok itu terjadi supaya kalau virus makin ditekan rame-rame, maka pasti dia akan jumlahnya turun dan kita kemudian bisa mengendalikan penyakit tadi. Jadi orang jadi tidak mudah sakit, kematian juga turun. Nah, jadi ini manfaatnya, proteksi untuk diri kita, kemudian membentuk kekebalan kelompok, kemudian melindungi orang lain yang di sekitar kita yang tentunya kita tahu mungkin tidak bisa mendapatkan vaksinasi pada saat ini. Nah, tahapan vaksinasi sudah kita rubah ya. Jadi kalau yang tadinya 4 tahap, sekarang hanya menjadi 3 tahap, dan nanti di bulan Juli ini akan diprioritaskan kepada masyarakat, terutama masyarakat di daerah dengan resiko penularan tinggi, yaitu masyarakat yang ada di tadi 10 besar penyumbang kasus tertinggi COVID-19 ya. Selain itu tetap harus pada lansia karena kita lihat lansia itu baru 4,6 juta yang mendapatkan vaksinasi dari target kita 21,5 juta. Kalau untuk tenaga kesehatan dan petugas publik itu sudah lebih dari targetnya. Tinggal menyelesaikan saja vaksinasi tahap keduanya. Nah, vaksin itu terbuat dari berbagai bentuk ya. Jadi untuk membuat vaksin itu dibuat cara-cara untuk bagaimana vaksin itu bisa kemudian muncul. Jadi kita tahu kalau seperti Sinovac itu adalah virus yang sudah dimatikan. Kalau AstraZeneca itu virus itu ditaruh pada bagian dari virus lainnya yang hidup. Kalau Pfizer itu materi genetiknya ya. Kalau kemudian nanti Novavax itu adalah proteinnya. Jadi macam-macam bagaimana produsen vaksin membuat vaksin COVID-19. Tapi pada prinsipnya satu, dia untuk melawan virus COVID-19. Jadi makanya kita nggak usah milih-milih karena semua vaksin, mau mereknya apapun, itu tujuannya adalah melawan virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 hanya satu, virus COVID-19 dan varian-variannya. Begitu juga vaksin merah putih, ini terdiri dari berbagai macam platform yang kita kembangkan. Jadi ini yang diharapkan nanti bisa mendukung tentunya pelaksanaan vaksinasi ke depan. Nah, ini setidaknya kecuali Moderna ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah Sinovac, Sinopharm, platformnya adalah vaksin yang dimatikan. AstraZeneca itu adenovirus ya, virus lain yang lebih lemah dan membawa sebagai pembawa antigen virus COVID-19. Kemudian kalau Pfizer itu adalah komponen materi genetiknya, kalau Novavax itu bagian potongan dari protein ya dari virus COVID-19 yang ditanam yang kemudian nanti bisa menstimulus kekebalan tubuh kita. Nah, nanti yang Pfizer dan Novavax itu akan datang belakangan di bulan akhir Juli atau Agustus untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi kita kepada 181,5 juta. Nah, ini kemasan-kemasannya. Kalau yang dulu tuh 1 vial 1 dosis, kalau sekarang kita menggunakan 1 vial itu untuk 10 dosis ya, baik untuk vaksin AstraZeneca maupun untuk vaksin CoronaVac yang sudah dibuat oleh Bio Farma saat ini. Nah, vaksin harus 2 kali Bapak Ibu sekalian, nggak boleh vaksin itu 1 kali. Jadi memang untuk bisa mendapatkan respon yang utuh harus 2 kali. Ada beberapa vaksin yang kita tahu bahwa suntikannya lebih dari 2 kali. Contohnya hepatitis. Hepatitis kalau Bapak Ibu sekalian ingat kita harus mendapatkan 3 kali ya. Kemudian vaksin HPV untuk kanker serviks itu juga diberikan 3 kali. Ingat. Nah, jadi memang beberapa vaksin ada yang diberikan 1 kali seperti BCG, seperti meningitis ya atau influenza, tapi kemudian ada vaksin yang harus disuntikan 2 kali supaya tadi
kita mendapatkan antibodi dan perlindungan yang optimal. Nah, kalau melihat, jangan lupa tiap-tiap vaksin ini beda penyuntikannya. Mengapa berbeda? Karena dari hasil uji klinis, penyuntikan dosis kedua pada rentang waktu tersebut adalah waktu yang paling optimal untuk kemudian vaksin tadi memberikan hasil menstimulus kekebalan tubuh kita pada nilai yang tertinggi ya. Jadi kalau Sinovac, Sinopharm, kita lihat Sinovac itu 28 hari ya. Jadi bukan 14 hari Bapak Ibu sekalian. Sekarang Sinovac semua 28 hari untuk usia di atas 18 tahun. Sinopharm 21 hari. AstraZeneca ini bisa 8 sampai dengan 12 minggu. Artinya 2 sampai 3 bulan ya. Kemudian Pfizer 21 hari nanti dan Novavax 21 hari ya. Dan ini tentunya harus diingat jangan sampai kita kelewatan waktunya untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, ini jenis vaksin ya, kita akan memastikan bahwa di dalam program vaksinasi itu ada dua mekanisme. Yang satu adalah vaksinasi program pemerintah, dan yang satu lagi adalah vaksinasi program gotong royong. Di mana kedua jenis daripada vaksin ini, baik vaksinasi program pemerintah maupun vaksinasi gotong royong, itu nggak boleh sama jenis vaksinnya. Kecuali kalau kemudian ada vaksin program gotong royong yang kemudian Indonesia mendapatkan hibah dari negara lain atau sumbangan dari negara lain. Ini tentunya akan digunakan di dalam vaksinasi program pemerintah. Tidak digunakan dalam vaksinasi gotong royong. Jadi mekanisme gotong royong maupun pemerintah itu sama. Yang beda kalau pemerintah yang memberikan itu adalah pemerintah, kalau gotong royong yang memberikan itu adalah perusahaan atau UMKM. Jadi tetap yang menerima vaksin tidak boleh menerima bayaran, apakah itu karyawannya, ataukah keluarga karyawan, atau masyarakat sekitar dari perusahaan tersebut. Jadi itu bisa ditanggung oleh perusahaan ataupun badan hukum dan badan usaha yang akan melaksanakan vaksinasi gotong royong. Nah, apa saja sih yang kita lihat dalam khasiat vaksin? Yang pertama imunogenitasnya, kemampuan dia untuk menciptakan antibodi dan melakukan netralisasi. Tadi kan saya sampaikan di awal bahwa vaksin itu menetralisir virus-virus tadi sehingga ditekan jumlahnya, sehingga dia tidak menyebabkan gejala dan kemudian bisa menurunkan penularan. Nah, ini diukur nih bisa seropositif, seroconversion dan lain-lainnya. Nah, efikasi penurunan angka kejadian pada kelompok dan efektivitasnya kalau kita lihat kemampuan vaksin di dunia nyata atau kita lihat betul-betul di dalam masyarakat. Kalau efikasi kan kita tahu bahwa efikasi Sinovac itu 65%. Efikasi daripada Sinopharm itu AstraZeneca itu 62% ya. Jadi itu efikasi merupakan salah satu yang menunjukkan berapa besar proteksi yang diberikan oleh vaksin tersebut kepada kita terhadap penularan. Jadi terhadap penularan ya. Kalau terhadap kesakitan, perawatan di rumah sakit itu rata-rata di atas 90%, baik untuk yang gejala berat maupun pada kematian. Nah, vaksin yang kita gunakan harus dapat dua izin. Pertama adalah dari Badan POM terkait keamanannya dengan pengeluaran emergency use authorization. Jadi di sana sudah ditulis efikasinya, berapa proteksi yang akan kita miliki. Yang kedua adalah dari MUI terkait kehalalannya. Nah, kalau Sinovac, Sinopharm itu dikatakan halal fatwa MUI-nya. Tapi kalau untuk AstraZeneca itu dikatakan mubah. Artinya kita tetap bisa menggunakan vaksin AstraZeneca dan tentunya masyarakat Muslim tidak perlu ragu-ragu lagi karena MUI pun juga mendorong penggunaan vaksin AstraZeneca ini. Nah, yang lain tadi kami mengingatkan bahwa baru 4,1 juta dari lansia ini yang mendapatkan vaksinasi. Padahal lansia ini adalah orang yang paling rentan untuk kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Apalagi termasuk pada situasi saat ini ya, di mana laju penularan sangat tinggi. Jadi lansia itu sangat-sangat beresiko. Makin tua usia, makin banyak komorbid, resikonya juga akan makin tinggi. Jadi kalau kita punya komorbid terkendali, segera vaksinasi. Jadi jangan dibalik, justru kalau banyak komorbid kita takut untuk divaksin. Enggak, justru kalau komorbidnya terkendali dengan baik, maka harus segera divaksin. Nah, terus untuk alur vaksinasi, jadi sekarang udah nggak 4 meja lagi nih. Mungkin nanti Dr. Bila juga akan menjelaskan juga nih, sekarang cukup dengan 2 meja. Meja 1 untuk screening dan vaksinasi, jadi begitu datang akan dicek di nomor telepon ya, di aplikasi Peduli Lindungi, masukkan nomor telepon dan nomor induk kependudukan. Kalau sudah tercatat, nanti dikasih kertas untuk dibaca untuk screening kesehatan ya. Kemudian kalau gilirannya sudah tiba, langsung mendapatkan
mendapatkan vaksinasi di meja pertama. Jadi tadi ditanya, diperiksa tensinya ya. Kalau tensinya di atas 180 tidak kita berikan dulu, tapi kalau tensinya di bawah 180, 110 vaksinasi tetap jalan. Kalau demam nggak boleh dulu vaksin. Ibu hamil sampai saat ini belum divaksin. Ibu menyusui boleh divaksin. Orang asma kalau tidak serangan bisa divaksin ya. Tapi kalau orang yang punya riwayat penyakit kekentalan darah, sering terjadi keguguran. Nah, ini harus dikonsultasikan kepada dokternya. Atau orang-orang yang minum obat untuk menurunkan kekebalan tubuhnya karena dia punya penyakit autoimun. Atau orang-orang yang dalam pengobatan kanker yang juga menekan pertumbuhan sel-sel kankernya. Ini harus dikonsultasikan ke dokternya untuk dipastikan apakah boleh atau tidak mendapatkan vaksinasi. Juga orang dengan sakit jantung, kalau kemudian tidak serangan, tidak minum obat-obatan pengencer darah, ini bisa mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau memang ada obat pengencer darah yang diminum, konsultasikan dulu ke dokternya. Jadi vaksin ini sangat-sangat aman, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang ditanyakan tadi, saya cerita tidak banyak pertanyaannya. Jadi kalau kita tidak demam, tensi kita tidak di atas 180, punya penyakit diabetes tapi terkendali ya, tidak lagi serangan, sesak dan sebagainya, vaksinasi tetap kita jalankan. Karena manfaat vaksin jauh lebih besar daripada komorbid tadi, resiko-resiko komorbid tanpa vaksin kalau kemudian kita tidak melakukan vaksinasi. Nah, sertifikat vaksinasi tentunya kita setelah diobservasi 15 menit sampai 30 menit kita akan mendapatkan sertifikat vaksinasi. Jadi ada yang langsung kita terima, ada yang nanti dikirimkan melalui nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau nggak dapat sertifikat ini, telepon call center 119 atau email email websitenya Peduli Lindungi ya. Dari situ bisa kemudian nanti disampaikan dalam 1-2 minggu. Bapak Ibu sekalian asal rajin saja mencek aplikasi Peduli Lindungi Bapak Ibu sekalian dengan memasukkan nomor induk kependudukan, maka sertifikat vaksin akan muncul ya. Nah, ini jadi efikasi itu adalah menurunkan kejadian penularan 65%. Jadi artinya vaksin itu tidak 100% bisa memproteksi kita dari penularan. Dia bisa memproteksi kita dari gejala berat dan kematian ya. Jadi tentunya vaksin tadi harus dilengkapi dengan protokol kesehatan supaya efektif ya. Kenapa dia tadi tidak bisa memberikan perlindungan 100% terhadap penularan? Karena ada faktor-faktor lain, misalnya faktor umur, ada penyakit penyerta, kemudian ada kerentaan, ya, kemudian ada jenis platform vaksin, ada hal-hal lain termasuk strain virus yang bersirkulasi. Jadi karena tadi dia tidak 100% bisa melindungi kita terhadap penularan, harus tetap protokol kesehatan. Ini satu. Kedua, kita masih pandemi, artinya virus yang berada di sekitar kita ini masih sangat banyak nih. Kalau kita lihat segitiga tadi kan, seorang yang sakit itu ditentukan oleh apa saja? Oleh diri kita, kekebalan tubuh kita, oleh virusnya. Kalau virusnya banyak pasti akan menyerang kita jauh lebih kuat, dan lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar itu artinya kalau kita kemudian sering desinfeksi, kemudian kita sering cuci tangan, ya, menjaga jarak, itu adalah tentunya bagaimana sebuah proses infeksi itu bisa kita hindari. Jadi, dan yang ketiga, prokes kesehatan, jangan lupa, kemudian kita tahu deteksi dini, dan terakhir adalah orang yang divaksin ini kan masih sangat sedikit dibandingkan orang yang berada di sekitar kita. Jadi masih 10%, artinya 1 dari 10 orang itu hanya 1 yang divaksin. Jadi resiko untuk penularan kepada orang yang sudah divaksin itu masih sangat besar. Jadi orang yang sudah divaksin masih sangat mungkin untuk tertular kalau protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik. Ya. Nah, keamanan, ya. Kita banyak mendengar berita bahwa sepertinya vaksin ini tidak aman. Nah, sebenarnya efek samping daripada vaksin tadi sebenarnya berupa reaksi lokal. Kalau reaksi sistemik itu seperti demam, lelah, mual, muntah, sakit kepala ya, dan nyeri otot. Nah, artinya gejala-gejala yang sifatnya sebenarnya 1-2 hari itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, yang penting juga ini adalah stres.
terkait imunisasi. Jadi ada orang yang memang takut sekali begitu melihat jarum suntik ya dok ya. Jarum suntik, betul Mbak Dita. Jadi langsung stres ya begitu. Nah, tapi jangan takut. Kalau kita ada efek samping, kita sudah ada sistem penanganannya. Yang penting masyarakat mengenal dan kemudian segera datang ke Fasiankes atau kontak tadi di nomor kartu vaksin tadi ada nomor kontaknya ya. Nah, jadi yang penting manfaat vaksin itu jauh lebih besar. Kalau kita bicara mengenai pembekuan darah, resiko pembekuan darah sebagai akibat vaksinasi itu jauh lebih kecil dibandingkan pembekuan darah sebagai akibat merokok. Nah, kita tahu orang Indonesia nih, Mbak Dita ya, merokoknya kan jauh juga banyak ya, seperti itu. Dan nggak perlu takut, Bapak Ibu sekalian, karena AstraZeneca itu sudah digunakan di 171 negara. Ya, kalau Sinovac sendiri baru di 30 negara dan Sinopharm sendiri 54 negara. Kalah sama Pfizer yang 104. Nah, otomatis kalau banyak yang pakai, pasti kan efek samping yang dilaporkan jauh lebih banyak dong ya, karena orang yang pakainya lebih banyak. Jadi kesimpulannya, nggak usah pilih-pilih vaksin, vaksin yang ada tuh sudah sesuai dan melewati standar WHO. Kita tahu mau Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca itu udah dapat EUL, Emergency Use Listing dari WHO. Artinya standarnya sudah sesuai dengan WHO dan vaksin itu ketersediaannya terbatas. Jadi kalau memang kita dapat kesempatan, yuk segera disuntik, jangan tunda-tunda karena kalau kita menunda berarti kita membiarkan diri kita itu beresiko untuk sakit COVID-19. Nah, dan lagi nih, perlu periksa antibodi nggak? Nggak perlu, karena belum ada nilai ataupun metode pemeriksaan yang standar untuk mengukur apakah seseorang yang punya antibodi tinggi itu sudah memiliki proteksi atau tidak terhadap COVID-19. Toh, misalnya sebelum vaksin, periksa antibodi dulu. Kalau emang antibodinya tinggi, yakin nih nggak mau divaksin. Nah, tetap aja divaksin ya. Kalau sesudah vaksin, boleh nggak periksa? Takut-takut saya nggak keluar nih antibodinya. Nggak. Ingat bahwa vaksin tadi ada 2 yang stimulis. Pertama adalah kekebalan seluler, jadi ada sel-sel memori yang nanti kalau ada musuhnya dia ingat langsung dia kirim itu tentaranya. Satu lagi adalah antibodi yang selama ini kita ukur dalam proses netralisasinya. Nah, tapi kembali kami ingatkan, ini berbeda mengukur antibodi yang dilakukan pada uji klinis dengan yang ada saat ini di pasaran, itu berbeda sekali metodenya. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah ragu-ragu, udah vaksin aja, nggak usah ukur-ukur. Yang penting daripada repot ngukur antibodi, yang penting repot protokol kesehatan yuk, supaya prokesnya lebih ketat, malah nggak kendor. Gitu ya Mbak Dita ya? Gitu. Yes. Nah, ini saya ambilkan dari WHO bahwa varian-varian virus itu memang dikatakan sampai saat ini masih memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap varian baru. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi, segera divaksin. Nah, ini adalah jumlah vaksin yang jumlah varian baru ya, kita tahu ada 4 varian baru sebenarnya yang jadi kewaspadaan WHO karena tadi cepat menular, kemudian cepat memperparah penyakit ya, kemudian juga bisa mempengaruhi vaksin sehingga dia dikategorikan sebagai virus yang harus diwaspadai. Nah, di kita itu sudah ada kurang lebih 305 varian baru. Dan Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, itu sudah ditemukan varian-varian baru dan varian Delta atau varian yang kita sebut varian dari India tadi. Nah, ini tadi nih publikasinya bahwa vaksin tadi masih sangat efektif untuk tentunya untuk varian-varian baru. Jadi jangan takut, nggak usah ditanya-tanya. Yang penting sekarang vaksin. Terus ribet gimana caranya prokes saya baik. Itu yang penting. Daripada ribut antibodi, ribut nanyain varian itu masih efektif atau enggak dengan vaksin sekarang mending vaksin terus ribet gimana prokes saya berjalan dengan baik ya. Nah, ini salah satu juga isu bagaimana memperkuat prokes adalah memakai masker dengan benar. Kita tahu banyak masyarakat pakai masker, tapi maskernya melorot ya Mbak Dita ya, kadang cuma sampai hidung ya, Dok, ya. Atau malah kadang-kadang yang menggantung ya di leher. Nah, itu juga tentunya tidak kita rekomendasikan ya pada kondisi saat ini, apalagi ada varian Delta. Nah, yang penting adalah kerapetan. Jadi kalau pakai masker medis, seringkali di pojoknya ini ada lubangnya, ya kan? Nah, jadi nutupin lubangnya diikat tuh di sini atau didobelin. Jangan cuman pakai masker kain, tapi pakailah masker kain didobelin dengan masker medis ya, seperti itu. Dan tentunya
jaga jarak, karena jaga jarak juga akan membantu untuk kita tidak tertular. Nah, terakhir hoax, kita tahu banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya tidak benar, yang kemudian kita ragu-ragu. Nah, jangan takut-takut untuk cek. Ceknya di mana? Kita nggak tahu. Nih, ada website di covid19.co.id, namanya Vaksin Hoaxbuster. Ini bisa dicek untuk melihat berbagai macam hoax. Juga ada aplikasinya, bisa di-download untuk buktikan, dan cari-cari informasi tentang vaksin juga ada di dalam aplikasi ini. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Jadi pandemi belum selesai. Ingat loh, pandemi belum selesai. Kalau kemarin kita pas Lebaran ngerasa kasusnya sedikit gitu ya, nggak berasa. Kalau sekarang kita lihat, wah, orang terdekat, orang lingkungan terdekat kita sudah banyak yang terkena. Jadi kita sudah sering katakan bahwa COVID-19 semakin dekat kepada kita. Jadi pandemi ini belum selesai, perkembangan penyakit virus ini masih sangat dinamis, obatnya belum ada, jadi pencegahan itu adalah hal yang utama. Tetap protokol kesehatan, kurangi mobilitas, hindari kerumunan, deteksi dini, dan segera vaksinasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dita. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Mbak Dita. Oke, terima kasih banyak Dr. Siti Nadia Tarmizi, luar biasa, semuanya lengkap disampaikan melalui presentasinya begitu ya, jadi kita nggak punya alasan lagi untuk tidak vaksin dan juga pilih-pilih vaksin. Nah dok, sebelum dokter mungkin melanjutkan ke agenda lain di tengah kesibukan, ada sedikit pertanyaan nih dari Dita nih dok, yang juga mewakili pertanyaan dari audiens kita, dari Generali Friends yang ada di sini. Nah, ini ada beberapa kan mengkhawatirkan ada varian baru. Tadi dokter udah sempat singgung juga kan, ada yang dari India, ada mutasi gen yang baru gitu kan. Nah, ini kira-kira apakah dengan vaksin yang ada ini masih relevan nih dok untuk menangani ganasnya virus jenis terbaru ini nih dok? Iya, betul. Jadi vaksin yang saat ini masih sangat memberikan proteksi ya untuk virus yang ada sekarang ya, maupun varian-varian yang Delta yang katanya lebih cepat menular itu. Makanya sekarang kan salah satu upaya kita, yuk segera divaksin pada daerah-daerah seperti Jakarta, Bandung Raya, itu kita sudah mulai vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun. Nah, Mbak Bila nih, Dokter Bila nih lebih memahami karena wilayah beliau ya. Betul. Nah, terus dok, ada beberapa juga di sini yang punya pengalaman sebagai seorang penyintas. Katanya kan belum boleh divaksin dulu dalam waktu beberapa saat. Nah, kira-kira waktu yang tepat tuh berapa lama sih dok? Hingga akhirnya penyintas ini nantinya bisa mendapatkan vaksin nih dok? Nah, jadi penyintas kalau dia belum pernah divaksin, kita tunggu dulu di 3 bulan ya. Kemudian sampai saat ini seperti itu ya. Kita tunggu dulu 3 bulan, nanti setelah 3 bulan dinyatakan sembuh ya. Artinya kalau sembuh tuh artinya dia sudah tadi 10 hari melakukan isolasi, atau 10 hari plus 3 hari bebas gejala, atau dinyatakan misalnya pemeriksaan laboratoriumnya negatif ya. Nah, itu tentu kita lakukan ya hal-hal seperti itu untuk divaksinasi setelah 3 bulan kemudian, mulai dari dosis pertama dan dosis kedua. Nah, tapi kalau kemudian kita sudah divaksin nih Mbak Dia 1 kali ya, Mbak Dita ya udah 1 kali, tiba-tiba kita positif ya, karena tadi kan bisa saja tertular sebelum atau sehari sebelum vaksin lah ya, seperti itu. Nah, kita tunggu sampai kita sembuh. Nanti kalau setelah 3 bulan kita sembuh, kita teruskan dosis kedua. Jadi nggak perlu ngulang lagi yang pertama, begitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dok sebelum nanti melanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, ini kan ada beberapa yang sudah divaksin 2 kali sudah full, ternyata kena lagi nih dok. Itu apa sih yang menjadi pemicunya tadi? Walaupun memang dibilang kita nggak boleh langsung lupa protokol kesehatan begitu ya dok. Apakah boleh nih ternyata sudah kena divaksin lagi kah dok? Mungkin dengan merek yang lainnya mungkin lebih mempan gitu ya? Jadi sebenarnya proteksi di dalam tubuh kita tuh sudah ada, tapi karena ini situasinya pandemi, namanya pandemi tadi kan, berarti virus di sekitar kita tuh banyak banget. Ini yang pertama. Kedua kan vaksinasi saja tidak cukup, karena tadi orang masih bisa tertular. Si vaksin ini tidak melindungi kita 100% terhadap penularan, tapi terhadap gejala berat atau kematian dia melindungi 95% ya. Jadi resiko penularan masih ada, makanya harus ditambah protokol kesehatan ya. Jadi kalau kita betul-betul menjalankan protokol kesehatan, insya Allah kita tidak akan tertular. Nah, kedua, kalaupun kita tertular, kita bisa lihat banyak sekali orang yang tertular gejalanya nggak berat, malah OTG ataupun gejala ringan ya, karena di dalamnya sudah ada vaksin. Vaksin tadi akan membantu
tubuh kita untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya.